Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, teman-teman, kita akan belajar hukum pidana 3 SKS. Dengan fokus materi hari ini yaitu ada 3 hal ya. Yang pertama kita akan belajar tempus delicti, kemudian locus delicti, dan juga ekstradisi. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, tempus delicti itu adalah waktu terjadinya tindak pidana. Tempus waktu delik adalah tindak pidana. Jadi tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Nah, adanya waktu terjadinya tindak pidana ini memiliki arti penting. Nah, di bukunya Profesor Edi telah merumuskan 5 hal penting. Yang pertama adalah apakah pada saat perbuatan itu terjadi, perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana? Nah, ini terkait dengan asas legalitas. Kalau teman-teman tahu bahwa asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kalau memang belum ada aturan atau hukum pidana yang telah mengatur sebelumnya, ya. Nah, jadi itu terkait dengan asas legalitas. Kemudian yang kedua, apakah pada saat melakukan perbuatan pidana terdakwa mampu bertanggung jawab? Nah, ini berarti terkait dengan kemampuan bertanggung jawabnya si pelaku. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya ya tentang pertanggungjawaban pidana. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Apakah pada saat terjadinya perbuatan pidana terdakwa telah cukup umur? Nah, karena ada umur-umur tertentu yang kemudian tidak dapat dilakukan pemidanaan, ya. Jadi seperti misalnya sistem peradilan pidana anak itu tidak bisa yang kemudian memidanakan anak di bawah 12 tahun. Nah, SPPA hanya bisa 12 sampai 18. Itu salah satu contohnya, ya. Oke, lanjut yang keempat. Apakah perkara sudah kadaluarsa? Nah, ini teman-teman bisa cek di buku 1 KUHP. Daluarsanya suatu tindak pidana itu macam-macam. Beragam. Teman-teman bisa cek ya di buku 1 KUHP. Yang kelima, apakah pada saat dilakukan perbuatan pidana tersebut ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat pidana? Nah, ini berarti seperti kadang ada darurat sipil, darurat militer. Ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya, locus delicti. Nah, kalau locus delicti itu adalah tempat terjadinya tindak pidana. Tempus adalah waktu, locus adalah tempat terjadinya tindak pidana. Nah, arti pentingnya kenapa harus dipelajari? Nah, agar kita bisa menentukan hukum pidana Indonesia itu dapat diberlakukan nggak sih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan kompetensi pengadilan mana yang bisa mengadili kasus tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa asas ya. Ini ada 4 asas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, asas teritorialitas. Ini di pasal 2 KUHP. Aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang. Ini ya, yang Ibu highlight di sini. Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Nah, tapi kemudian asas ini diperluas di pasal 3 KUHP. Ternyata kendaraan air dan juga pesawat udara Indonesia itu juga bisa masuk. Jadi, yang teman-teman lihat di sini, pasal 2 ini berlaku bagi setiap orang dan di dalam wilayah Indonesia. Kemudian diperluas di pasal 3, yaitu ini. Ibu bacakan pasal 3 KUHP. Sebentar. Nah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, sekarang kita cek di pasal 95 dan juga 95A. Pasal 95 mengatakan bahwa yang dikatakan kapal negara Indonesia yaitu kapal perahu yang menurut Undang-Undang Umum tentang Pemberian Surat Laut dan Pas Kapal di negara Indonesia harus mempunyai pas laut atau pas kapal atau surat izin buat sementara waktu pengganti surat atau pas kapal itu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kendaraan air, ya. Kemudian yang disebut dengan pesawat udara Indonesia itu ada di 95A. Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Nah, teman-teman harus memahami ya, yang disebut dengan kendaraan air dan pesawat udara Indonesia ada di buku 1 KUHP ya, ketentuan umum, silakan dibaca, pasal 95 dan juga 95A. Kemudian lanjut, kita ke asas yang kedua, asas personalitas atau asas nasionalitas aktif.
Ini ada di pasal 5 KUHP. Kalau teritorialitas tadi ada setiap orang subjeknya. Nah, tapi kalau pasal 5 KUHP, asas personalitas ini adalah WNI. Nah, kalau setiap orang kan berarti bisa WNI, bisa WNA di asas teritorialitas. Tapi kalau personalitas itu WNI, pembatasannya di sini. Yang di luar wilayah Indonesia. Kalau yang teritorial tadi di dalam wilayah Indonesia. Tapi kalau personalitas bedanya di sini. Di luar wilayah Indonesia, melakukan kejahatan tertentu dan perbuatan yang menurut Undang-Undang Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan. Dan di tempat tindak pidana dilakukan diancam pidana juga. Jadi di Indonesia dan di negara itu yang dia ada di luar wilayah Indonesia itu juga diancam pidana, ya. Oke. Nah, kemudian diperluas di pasal 5 ayat 2 KUHP. Orang yang naturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan tindak pidana. Nah, itu juga ternyata bisa dikenakan asas ini. Dan yang pasal 6, ada perluasan lagi. Tidak boleh pelaku itu dipidana mati kalau tempat tindak pidana dilakukan tidak mengancam pidana mati, walau Indonesia mengancamnya. Misalnya, Indonesia mengancam perbuatan pidana A. Nah, tetapi itu mengancamnya dengan hukuman mati. Tetapi di Belanda ternyata tidak diancam hukuman mati. Nah, nggak boleh berarti dia diperlakukan pidana mati, walaupun Indonesia mengancamnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke asas yang ketiga. Asas perlindungan atau asas nasionalitas pasif. Nah, kalau yang di sini, setiap orang. Jadi sama kayak asas teritorialitas ya. Subjeknya semua orang. Setiap orang. Setiap orang berarti bisa WNI, bisa juga WNA. Nah, yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana tertentu. Nah, ini ada pembatasannya ternyata. Teman-teman bisa cek, lihat di pasal 4, angka 1 dan juga angka 3. Kalau angka 3 tentang surat berharga. Kalau angka 1 itu nanti terhubung dengan pasal-pasal lain. Nah, di KUHP silahkan dicek masing-masing. Kemudian yang keempat, asas universalitas. Setiap orang melakukan tindak pidana tertentu, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Ini lebih luas lagi asasnya. Setiap orang berarti bisa WNI, bisa WNA. Yang kemudian melakukan tindak pidana tertentu. Nah, tindak pidana tertentunya apa? Bisa dicek di pasal keempat, angka ke-2 dan juga angka 4. Kalau angka 2 itu tentang merek dan uang. Kalau angka 4 akan terhubung dengan beberapa pasal di KUHP. Nanti silakan teman-teman cek sendiri. Nah, tetapi di sini ada kemudian pengecualian. Orang yang mempunyai hak eksteritorialitas seperti duta besar ya, utusan dari negara lain, kepala negara asing yang ada di Indonesia misalnya, perwakilan badan-badan internasional dan lain-lain, itu kemudian memiliki hak eksteritorialitas. Sehingga kalau kita melihat dari asas, ini membacakan ya, asas par imparem non habet imperium. Berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Nah, ini pengecualian. Ternyata hukum negara kita, hukum di Indonesia tidak bisa diberlakukan bagi duta besar negara lain yang ada di Indonesia, utusan negara lain, kepala negara asing. Ya karena asasnya ini, par imparem non habet imperium. Kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Ya mungkin ini memang berhubungan dengan harkat dan martabat ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada teori dalam menetapkan locus delicti. Ada 3 teori umumnya. Yang pertama kita bahas teori perbuatan material. Nah, tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmania yang diwujudkan oleh pelaku tindak pidana. Nah, jadi dapat diterapkan pada delik formil. Nanti kita waktu belajar tindak pidana, insya Allah minggu depan ya, nanti Ibu akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tindak pidana apa aja sih. Nah, misalnya ada nanti tindak pidana formil atau delik formil, tindak pidana atau delik material. Nah, kalau formil ini menitik beratkan pada tindakan atau perbuatan pidananya. Misalnya Ibu contohkan pasal pencurian 362 KUHP. Barang siapa
mengambil barang yang bukan kepunyaannya untuk dengan maksud memiliki barang tersebut. Nah, itu kan sudah jelas. Titik beratnya pada perbuatan pidananya. Nah, sehingga kalau berdasarkan teori perbuatan material ini, tempat terjadinya tindak pidana ya ditentukan dari perbuatan yang diwujudkan oleh si pelaku itu tadi. Perbuatannya apa kalau 362? Ya perbuatan mengambil itu tadi. Mengambilnya di mana? Oh, di rumahnya Pak Ponijo. Ya udah, berarti lokusnya di rumahnya Pak Ponijo. Seperti itu. Kalau kita lihat yang kedua, teori instrumen. Tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu bekerja. Nah, tindak pidana diselesaikan. Kemudian dapat diterapkan pada kejahatan yang modus operandinya canggih atau lintas batas. Misalnya nih, biasanya terjadi kayak misalnya kasus bom misalnya. Si A merakit bom di kota Surabaya. Nah, kemudian si A berangkat ke Yogyakarta dan melakukan pemboman di suatu mal di Yogyakarta, misalnya ya. Nah, ini berarti berdasarkan teori instrumen, tempat terjadinya tindak pidana, ya di mana alat itu digunakan untuk melakukan tindak pidana itu, ya bekerja. Bekerjanya alat itu di mana? Di Yogyakarta kan? Meledaknya di Yogyakarta kan? Nah, ya sudah. Berarti berdasarkan teori instrumen, maka lokus deliktinya adalah di Yogyakarta. Walaupun perbuatan persiapannya, merakit bom dan sebagainya itu tadi ada di Surabaya, ya. Jadi tetap lokus deliktinya di yang Yogyakarta karena alatnya itu bekerja ketika di Yogyakarta.